Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa belajar ketemu walaupun secara online gitu ya, secara online. Mudah-mudahan ketemunya saya ketemu dengan kalian walaupun secara online bisa berbagi ilmu sedikit walaupun sedikit, dan mohon maaf kalau misalkan di dalam suatu perjalanan nanti saya menyebutkan nama dalam proses pembelajaran ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf sekali lagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa ya. Kita baca doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini mendapatkan keberkahan ilmu ya. Mudah-mudahan kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan materi atau sebelum kita ngomongin materi semuanya, ini kita kenalan dulu gitu ya. Kenalan dulu walaupun kalian sering banget ketemu saya gitu ya. Walaupun kalian ketemu saya, Bapak siapa sih namanya gitu. Bapak ini siapa sih namanya gitu. Walaupun sudah ketemu saya, nih perkenalkan. Nama saya Uka Suhaidi. Alamat rumah saya Jalan Indah 1, RT 03 RW 06, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Depok. Pendidikan saya yang pertama adalah SDN 04 Bojongsari, kemudian lanjut ke dalam MTS dan MA Al-Karimiyah. Itu ya, dua-duanya sama nih. Saya jenjang MTS, jenjang MA atau Madrasah Aliyah sama. Satu dulu sampai 6 tahun di sana di Al-Karimiyah. Kemudian lanjut saya S1 dan S2 pun sama di Universitas Pamulang, biasa disebut dengan Unpam, bukan universitas paling murah, tapi Universitas Pamulang gitu ya. Oke, itu sebagai perkenalan kita. Kemudian saya mengampu mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur gitu. Di awal karena kalian sudah naik ya jenjangnya, sudah kelas 11 ya, di semester pertama kita akan bahas satu-satu gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Kita akan masuk dalam perusahaan jasa terlebih dahulu ya. Kita masuk dalam perusahaan jasa terlebih dahulu, baru nanti semester kalau misalkan kita urutkan ya, semester 1 kalian dapat akuntansi dasar, semester 2 juga sama, semester 3 baru nanti kalian akan dapatkan praktikum akuntansi perusahaan jasa. Semester 4-nya kalian akan dapatkan perusahaan dagang. Nanti semester 5 dan 6 di kelas 12 itu baru kita akan mengulas tentang perusahaan manufaktur ya. Tapi di sini kita akan bahas terlebih dahulu adalah perusahaan jasa. Tapi kalian mungkin sering banget ke pembahasan ini di kelas 10 ya, sering banget di kelas 10 kalian sering dapatkan. Kemudian kalian juga dapatkan di kelas 10 itu ada akuntansi dasar, tapi juga saling berkaitan dengan perusahaan jasa. Nah, nanti kalau mau konsultasi, kalau misalkan mau bertanya-tanya pada saya, ini nomornya ya. Ini nomor saya 0882 10 18 7291. Ini nomor saya. Jadi kalau misalkan kalian mau konsultasi, silakan ke nomor itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut, itu perkenalannya ya. Jadi saya mengampu mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur untuk kelas 11. Jadi kalau misalkan kita lanjut, berarti nanti lanjut di semester ke-5 dan 6. Nanti kalau kita ketemu, mudah-mudahan kita ada panjang umur, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, perusahaan jasa yang terbesit dalam perusahaan jasa biasanya yang menghasilkan jasa gitu ya, yang hanya bisa dirasakan, bisa dilihat tapinya bisa dirasakan. Oke, perusahaan jasa, perusahaan yang kegiatannya menyediakan kemudahan
kenyamanan, keamanan, atau layanan profesional lainnya. Kegiatannya menghasilkan jasa bukan barang atau produk untuk pelanggan. Gitu ya. Jadi yang menghasilkan bukannya produknya, bukannya yang lainnya, bukan barangnya. Contoh, kalau misalkan nanti bahas dengan perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan dagang berarti menghasilkan barangnya untuk dijual kembali. Tapi kalau perusahaan jasa hanya menghasilkan jasanya saja. Ya, apa sih perusahaan jasa? Bengkel, itu jasa. Salon, jasa. Taksi, jasa, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti perusahaan jasa berarti hanya menghasilkan jasa. Bengkel, lihat dong. Kalau kalian datang ke bengkel nih, yang cowok-cowok nih, atau yang cewek-cewek sering kayak jadi cowok gitu ya. Kalau yang cowok jadi cewek, gitu ya. Jadi jasa kalau masuk ke dalam bengkel berarti coba bang servis bang, kan jasanya aja. Gitu, tapi kita mendapatkan manfaatnya gitu ya. Jadi seperti itu adalah jasanya. Kemudian kita lanjut, ini adalah rekeningnya, disebut juga account atau perkiraan, bangunan dasar dari akuntansi. Nah, akun itu adalah dasar-dasarnya tuh, paling dasar. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau kita ngulang ya, kita sudah ngulang nih. Akun, kalian sudah tahu itu akun. Nah, kita ulang. Ada harta, ini hutang, jangan diganti K ya, jangan diganti K. Hutang, jangan diganti K. Kemudian ada modal, ada pendapatan, kemudian ada beban. Oke, kita ulang, kita review ya. Kalau menggunakan 5 jari, harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Nah, itu namanya akun. Oke? Nah, ini adalah jenis akunnya nih. Akun. Ingat, kalau 5 jari berarti menggunakan ini. Harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Itu sekilas karena kalian sudah paham dan saya sudah pernah memberikan waktu kita ketemu di kelas 10. Kalau yang ketemu di kelas 10. Tapi kalau yang ketemu hanya di kelas 11, ini. Ya, ini harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Nanti itu sudah dijabarkan dengan di kelas 10. Oke, kita lanjut. Nih, klasifikasi rekening. Ya. Harta aktiva atau aset, kalau bahasa Indonesianya kan harta nih. Harta, kemudian kalau misalkan menurut akuntansinya ada aktiva, bisa dikategorikan aset, adalah kekayaan atau sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, aktiva, harta dibagi menjadi 2 gitu ya. Aktiva menjadi 2. Yang pertama aktiva lancar atau current asset. Kemudian ada aktiva tetap, ada fixed asset. Gitu ya. Nanti aktiva lancar adalah uang tunai atau aktiva lainnya yang diharapkan diharapkan segera menjadi uang tunai. Contoh, cash, surat berharga, marketable securities, kemudian piutang usaha, account receivable, kemudian piutang wesel, not receivable, perlengkapan supplier, kemudian biaya dibayar di muka, first cost, verified expense. Nah, mohon maaf ya, bahasa Inggrisnya memang kurang begitu baik cara pengucapannya. Oke, nanti nih Pak, ini belajar nggak sih yang namanya cash? Nanti udah bukan lagi bahasnya cash ya. Kalau udah berkaitan dengan bahasa Inggris, biasanya kita nyebutkan adalah cash in bank, kemudian account receivable. Nah, itu udah ada semua ya. Oke, kemudian ada aktiva tetap, fixed asset. Ada aktiva tahan lama berwujud yang digunakan dalam usaha pokok perusahaan. Contoh, tanah, bangunan.
kendaraan, peralatan. Nah, ini yang nanti akan menjadi aktiva tetap. Nah, ketika menyusun laporan keuangan pun dibedakan, gitu ya. Ketika menyusun laporan keuangan dibedakan mana aktiva lancar, mana aktiva tetap. Oke, kita lanjut. Aktiva tetap tidak berwujud. Mencerminkan hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Yang pertama, hak cipta, hak paten, dan hak cetak atau goodwill. Biasanya hak cipta nih banyak tuh, yang jiplak ya. Banyak biasanya penyanyi atau misalkan, mohon maaf ya, kalau misalkan nanti ada kesalahan, hak cipta kita banyak gitu ya. Misalkan menciptakan lagu tapi dijiplak gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kan ada harta. Mohon maaf, ada iklan sedikit. Ya, ada harta. Hartanya sudah. Yang kedua ada yang namanya hutang. Nah, hutang tadi yang saya sebutkan, jangan diganti K. Awas diganti K. Kebangetan kalau diganti K. Ada hutang. Nah, kita sebut di sini adalah kewajiban atau liabilitas, gitu ya, atau liabilitas. Nah, suatu jumlah rupiah, iklan lagi tuh muncul. Ya, ada iklan. Suatu jumlah rupiah yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan dengan menggunakan kekayaan perusahaan kepada pihak di luar pemilik. Contoh, ada kewajiban lancar, current liabilitas, kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun dengan menggunakan sumber dari aktiva lancar. Nah, sumber aktiva lancar adalah kas, gitu ya. Sumber aktiva lancar adalah kas. Ada utang usaha, ada utang wesel, utang biaya, penghasilan diterima di muka persekot penghasilan. Nah, ada kewajiban tetap, fixed liabilitas. Pinjaman jangka panjang dengan atau tanpa jaminan, benda tetap, benda tidak bergerak. Contoh, uang obligasi dan utang obligasi dan utang hipotek. Itu yang nanti ada gitu ya. Itu yang nanti kita munculkan. Oke, yang selanjutnya modal. Ya, modal. Nih, kita tadi baru 2 nih. Sekarang yang 3. Modal atau owner equity, biasanya kita nyebut dengan equities atau ekuitas ya. Kalau di dalam persamaan dasar akuntansi itu udah cukup nih 3 ya. Ini rumusnya biasa kalian sebutkan kan, harta sama dengan kewajiban plus modal. Ini rumusnya, rumus persamaan ada 3 kan ya. Nanti beban pendapatan tinggal mengikuti. Oke, modal. Dari sudut pandang perusahaan, jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan kepada pemilik. Hutang kepada pemilik ya. Dari sudut pandang pemilik modal, hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Itu nanti akan muncul ya. Kemudian contohnya setoran dari pemilik, price atau dividen laba ditahan. Nah, untuk modal ya, di dalam suatu perusahaan hanya sekali biasanya. Karena saya juga punya usaha nih, punya usaha cuman modal sekali. Tapi kalau misalkan pengen banyak, kita pinjam ke bank, berarti punya utang, namanya utang bank. Ya, untuk nambah modal, kita minjem ke orang buat nambah modal. Karena kita punya modal, contoh, kita punya modal 25 juta, tapi kurang nih, tapi kita minjem lagi. Berarti kan otomatis itu adalah kita harus bayar. Apa namanya? Utang. Berarti ini kita akan munculkan. Oke, yang selanjutnya keempat ya. Tadi udah 3, sekarang yang keempat. Pendapatan adalah peningkatan ekuitas atau harta perusahaan yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli, gitu ya. Contoh, kalau dalam perusahaan jasa diselesaikan pekerjaan salon gitu ya, dibayar secara tunai, berarti kan kas nih, berarti hartanya ekuitasnya kas pada pendapatan. Itu jurnalnya ya, nanti kan akan meningkat gitu ya. Kemudian yang terakhir,
beban, expense adalah pengeluaran dan kewajiban yang harus dibayar. Apa sih yang harus dibayar? Gaji, gitu ya. Kemudian listrik, telepon, air. Nah, itu yang harus dibayar tuh, ya. Jadi orang kalau kerja biasanya perusahaan akan mengeluarkan untuk membayar beban gaji. Nah, 5 tuh sama kan? 5 berarti kita ulang: harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Sama, tadi sudah digambarkan. Oke, nah ini sudah 5 untuk klasifikasi rekeningnya atau yang berkaitan dengan akun. Oke, kita lanjut. Ada akun neraca. Nah, ini sudah muncul nih, sudah masuk ke dalam akun neraca. Ini sudah paham kalian cara membuat neraca, gitu ya. Ini neraca biasanya neraca biasa aja ya, bukan neraca yang lain-lain. Nah, ada yang pertama biasanya ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor. Ini yang jenisnya harta. Jadi kalian harus tahu ya, harta itu jenisnya apa aja. Kemudian sebelahnya adalah kolom kreditnya biasanya hanya hutang dan modal. Jadi kalau misalkan kalian membuatkan ke dalam neraca biasa atau neraca saldo, 5 jari aja lihat ya, 5 jari. Jadi kalau misalkan nih harta, hutang, modal, pendapatan, beban, nanti tinggal gini aja ya. Jadi tinggal munculkan kalau membuatkan neraca ya. Kalau membuatkan neraca, kalian munculkan 3 kredit, 2 debit, kredit. Nanti akan muncul nih ketika kalian munculkan ke dalam mana? Ke dalam neraca saldo. Ketika kalian buatkan neraca saldo. Neraca saldo ada kolom debitnya ya, hanya harta dan beban kolom debitnya. Tapi ditambah nanti akan muncul adalah apa yang muncul? Yang muncul adalah Thrive, itu tambahannya. Oke, kalau yang kolom kredit buat neraca berarti hutang, modal, dan pendapatan. Itu jumlah. Nanti munculnya akan kanan kirinya harus balance, gitu ya. Kalau nggak balance berarti ada kesalahan. Di mana? Di dalam pembuatan laporan laba rugi, gitu ya. Nah, ini akun laba ruginya nih hanya pendapatan dan beban saja. Itu ya, kalau hanya pendapatan beban saja jangan yang lain-lain. Berarti pendapatan semua, misalkan transaksinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30, pendapatannya berapa, bebannya apa saja, kalian tinggal kurangkan gitu ya. Jadi kalau yang neraca hanya tambah yang hanya ada harta, kolom debitnya, kemudian kolom debitnya ada harta dan beban, kemudian kolom kreditnya ada kewajiban dan ekuitas atau hutang, modal, dan pendapatan. Ya, 3 komponen. Kemudian kita lanjut. Nah, karena suatu akun ada debit, ada kredit, ini sudah bisa. Ini bentuknya apa nih? T ya. Ini adalah buku besar bentuk T sederhana. Gitu ya. Nah, ini aturan debit kreditnya ini sering banget di kalian waktu kelas 10 itu ada yang namanya persamaan dasar akuntansi. Ya, ini ada yang sudah pernah gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi nanti kita sudah pernah bahas juga ya. Kita sudah pernah bahas di laporan laba rugi dan kalian juga pernah belajar di kelas 10 tentang bagaimana menyusun laporan laba rugi. Oke, kita lanjut. Ini sama masih kolom debit kredit tentang neraca. Nah, tahap pencatatan akuntansi. Sumber pencatatannya kalau digambarkan siklus akuntansi pada tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa adalah yang pertama sumber pencatatan, kemudian jurnal dan buku besar. Cuman itu aja kok. Biasanya kalian sudah tahu caranya. Nah, macam-macam catatannya, bukti internnya, ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, kemudian ada memo, bukti eksternalnya, faktur, kwitansi, nota, ada nota debit, ada nota kredit dan cek. Itu ya. Tapi kalau misalkan kita coba sama nih, kalau misalkan kita coba 5 juga munculin. Nah, kalau misalkan kita gabungkan dari bukti intern dan bukti ekstern, ini akan kita munculkan ada yang namanya kwitansi ya, sama bukti kas masuk, bukti kas keluar, memo. Itu kwitansi,
kemudian ada nota, kemudian ada faktur, kemudian ada cek, dan yang terakhir adalah giro. Itu ya. Jadi kwitansi, nota, faktur, cek, dan giro. Maaf tulisan saya jelek. Ya. Mohon maaf tulisan saya jelek, gak kebaca ya. Ya. Yang pertama, kwitansi, nota, faktur, cek, dan giro. Sama harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Tuh 5 kanan kiri. 5 kanan kiri ya. Jadi 5 itu semuanya itu juga ada muncul. Nah, Pak, kok di eksternalnya banyak sih? Ada nota debit, ada nota kredit. Nanti dibagi dua, itu ya. Ini dibagi dua. Kemudian ini juga akan dibagi dua. Ya, ada yang namanya nota debit, ada nota kredit, ada faktur penjualan, ada faktur pembelian. Kwitansinya berubah menjadi bukti kas masuk dan bukti kas keluar, berubah lagi menjadi memo. Ya, jadi itu akan berubah-berubah. Cek biasanya jarang kita gunakan di dalam pembelajaran akuntansi, cuman paling ketemu sekali. Tapi yang sering banget adalah 3 komponen ini. Ya, 3 komponen ini yang sering banget, kwitansi, nota, dan faktur. Itu yang sering banget ketemu. Oke, kita lanjut. Itu adalah pencatatannya. Nah, bukti intern, bukti kas masuk. Tadi yang saya sebutkan hanya membedakan sama dengan kwitansi. Ya, sama dengan kwitansi. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang khususnya dibuat oleh intern dan dibuat untuk intern perusahaan. Yang termasuk bukti intern adalah sebagai berikut. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Nanti masuknya ke dalam jurnal. Jurnalnya juga 5 ya. Jangan salah. Ini 5 ya, akun 5, kemudian bukti transaksi 5, jurnal juga 5 ya kalau kita masuk ke dalam perusahaan dagang. Tapi kalau masuk ke dalam perusahaan jasa, hanya masuk dalam jurnal umum. Oke. Ini adalah bukti kas masuk. Yang kedua ada bukti kas keluar. Ya, bukti kas keluar. Bukti kas keluar tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang atau pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Kemudian sama ya bentuknya ya. Nanti sebutnya adalah bukti kas keluar, bukti kas masuk gitu ya. Kemudian memo hanya menyatakan adalah penyusutan. Biasanya menggunakan kalau kita belajar itu ada yang namanya menggunakan untuk memo adalah jurnal penyesuaian ya, biasanya kita belajar itu. Kemudian bukti ekstern. Nah, bukti ekstern adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Yang pertama, faktur. Tanda bukti telah terjadinya pembelian atau penjualan secara kredit ya. Kemudian faktur dibuat atau oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Bagi penjual faktur yang diterima disebut faktur penjualan. Biasanya faktur dibuat rangkap sesuai dengan kebutuhan. Lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua untuk penjual, dan lembar ketiga untuk diarsip. Kalau 3 rangkap, kalau 2 rangkap biasanya ya warnanya biasa kalian sering temukan, ada putih, ada kuning, ada biru atau hijau. Ya, maaf yang hijau. Ya, misalkan ada putih, ada kuning, ada pink. Nah, itu ada muncul 3 rangkap. Oke, ini bentuknya faktur nih. Ada faktur berarti kita tulis. Ada faktur penjualan, ada faktur pembelian. Nah, itu. Jadi ada 2 jenis fakturnya tadi disebutkan. Kemudian kita lanjut. Yang selanjutnya adalah kwitansi ya. Kwitansi itu bukti penerima sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada pembayar sejumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi terdiri dari 2 bagian. Nanti itu akan dimunculkan. Oke. Selanjutnya nota. Ya, nota pun kita akan bagi menjadi 2, nota kontan dan nota kredit, gitu ya, atau nota debit. Nah, ini nota debit, ya, sama bentuknya nanti, seperti faktur kalau kita sudah belajar.
ya, nota debit. Kemudian nota kredit juga sama, ya, pengembalian barang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah cek. Nah, ini yang agak sulit nih mencari kita pinjamnya, sulit banget kalau kita pinjam ke bank. Kita download saja atau buat sendiri untuk ceknya. Kemudian analisis bukti transaksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa transaksi adalah sebagai pertama, tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Perkiraan akun ya, perkiraan akunnya apa saja nih, gitu ya. Kemudian tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, hutang, modal, pendapatan dan beban, gitu. Kalau perusahaan jasa membuat jurnalnya saja, ya, jurnal umum, ya. Kemudian ada tentukan debit kredit dari akun yang bersangkutan. Nah, kalau misalkan contoh kecil tadi ya, Tuan Chandra menginvestasikan uang tunai sejumlah 25 juta masuk ke dalam kolom debit dan kreditnya adalah kas pada modal, gitu ya. Kemudian tentukan jumlah yang harus didebit dan dikredit, ya. Sama seperti itu. Kalau misalkan uangnya 20 juta, debit kredit pun sama harus 20 juta gitu. Nah, ini contoh soalnya. Ini banyak contoh soalnya ya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini ada contoh soal, jawabannya juga ada. Kemudian ada tahap pengikhtisaran, ada neraca saldo, ya. Kemudian jurnal penyesuaian, kertas kerja. Kertas kerja itu adalah apa tuh kertas kerja? Kertas kerja adalah neraca lajur. Oke, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu nanti biasanya. Nah, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, kertas kerja biasanya nanti setelah kertas kerja kita buatkan adalah laporan keuangan. Laporan keuangannya meliputi yang pertama laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan keuangan atau laporan arus kas. Itu 4 ya. Baru nanti dibuatkan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Oke. Nah, laporan nih tahapan pelaporan akuntansi. Kalau kita buatkan tadi dari setelah kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur, itu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nanti yang disalipi dengan laporan arus kas. Nah, ini nanti saya berikan tugas buat rangkuman dari materi hari ini, yaitu perusahaan jasa sesuai dengan apa yang Anda dapatkan dari materi tersebut. 25 menit nanti ya. Oke. Nah, selesai materi kita pada kesempatan hari ini. Kalau misalkan nanti bertanya atau apapun, kita lanjut nanti di jurnalnya ya. Kalau tadi kan hanya teori-teorinya saja, nanti lebih jelasnya kita masuk dalam jurnal. Tadi sudah ada ya contoh jurnalnya ya. Contoh jurnal, kemudian bagaimana cara memasukkan, kalian sudah paham karena sudah belajar di kelas 10. Jadi kalau sekarang kelas 11 tinggal melanjutkan saja. Jadi tinggal mereviewnya saja. Saya pengen tahu sejauh mana kalian menguasai materi perusahaan jasa gitu ya, atau mata pelajaran saya yang baru, praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Mungkin ada pertanyaan? Kalau misalkan tidak ada, atau kalau misalkan mau bertanya, tadi saya sudah selipkan nomor handphone saya ya, nomor handphone saya. Kalian mau tanya-tanya tentang pelajaran kita yang kesempatan hari ini. Kalau misalkan seperti itu kita tutup, tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam cara mengajar, dalam cara menyampaikan, itu mohon maaf. Sekali lagi kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.